Nadia Rahma dengan NIM 24070011275. Hai, aku Ernitawati Lawala dengan NIM 24070011395. Kenalin, nama aku Lara Sasawa dengan NIM 24070013124. Hai, perkenalkan nama saya Ondo Gunatua Sepayung dengan NIM 24070141721. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Siana Rahab dengan NIM 24070711833. Selamat datang di Universitas Riau, sebuah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen untuk mencetak generasi inovatif. Dan inovator masa depan. Dan hari ini kami membukakan pintu untuk sebuah program studi yang berevolusioner. Program studi teknologi papan kertas ini cocok untuk kamu yang tertarik mendalami pengembangan material yang inovatif. Kamu akan fokus pada pemanfaatan sumber daya terbarukan sekaligus menjawab tantangan keberlanjutan global. Intinya, kalau kamu punya minat yang kuat pada inovasi serta ingin berkontribusi pada solusi yang ramah lingkungan, program studi ini bisa jadi pilihan yang tepat. Nah, pernahkah kamu bertanya dari mana pakaian yang kamu gunakan, kertas, tisu, dan beberapa komponen elektronik itu berasal? Dissolving pulp merupakan serat selulosa murni yang dihasilkan melalui proses kimiawi dari biomasa. Proses ini menghilangkan sebagian besar non-selulosa seperti lignin dan juga hemiselulosa. Dissolving pulp merupakan bahan baku yang fundamental untuk berbagai produk yang inovatif dan juga ramah lingkungan. Teknologinya melibatkan serangkaian proses kompleks seperti shipping, cooking, hingga bleaching. Proses-proses tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk menghasilkan serat selulosa dengan komponen yang tinggi yang siap diolah lebih banyak. Nah, dari dissolving pulp lahirlah beragam produk dengan nilai tambah yang tinggi yang kita gunakan setiap harinya, mengubah cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia. Yang pertama adalah lyocell. Serat selulosa diproses menggunakan pewarna organik. Nah, proses lyocell adalah sebagai berikut. Larutan selulos dilewatkan melalui nozzle spinning ke dalam air dingin yang menyebabkan pembentukan serat-serat halus. Serat ini kemudian dikumpulkan dan dibentuk menjadi benang. Nah, tahap selanjutnya adalah pencucian. Benang-benang hasil spinning dicuci untuk menghilangkan residu solvent dan zat lainnya. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak merusak struktur serat. Selanjutnya adalah proses drying, di mana serat-serat yang telah dicuci kemudian dikeringkan menggunakan udara panas. Proses ini memastikan bahwa serat siap untuk digunakan dalam tahap selanjutnya. Nah, setelah dicuci dan dikeringkan, serat-serat diproses lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas teksturnya, yaitu pada proses finishing. Pada proses finishing juga dapat melibatkan penambahan bahan tambahan seperti pewarna atau pelumas. Lyocell dikenal sebagai kelembapannya, kekuatannya, serta kemampuannya dalam menyerap kelembapan. Hal ini membuat dia mampu menjadi bahan baku pakaian dan juga tekstil. Nah, proses pelarut organik yang digunakan dalam lyocell adalah NMMO. NMMO bekerja secara fisik bukan secara kimiawi. Hal ini menghasilkan larutan yang biasanya kita sebut dengan DOP. Selanjutnya, viscose atau rayon. Serat selulosa regenerasi yang diproduksi dengan proses viscose. Produk ini sangat serbaguna menyerupai kapas atau sukat, sehingga menjadikannya
produk pilihan untuk pakaian, lapisan kain, dan juga bahan non-anyaman. Nah, dalam industri pabrik kertas, proses pembuatan viskos melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama, proses ini diawali dengan repulping lembaran dissolving pulp atau selulosa dengan kemurnian tinggi di dalam sebuah repulper untuk membentuk slurry. Selanjutnya, long fiber ditambahkan ke dalam slurry untuk meningkatkan homogenitas. Kemudian masuk ke tahap alkalisation, dilakukan dengan menambahkan kaustik dan larutan NaOH dengan konsentrasi 17,5%. Ini bertujuan untuk mengubah selulosa menjadi alkali selulosa, yang merupakan bentuk reaktif selulosa. Kemudian, alkali selulosa mengalami proses aging atau pemeraman selama 5 jam di dalam aging room untuk mencapai derajat polimerisasi yang optimal, memfasilitasi synthesis atau reaksi dengan CS2. Setelah itu, material dipindahkan ke homogenizer tank untuk memastikan dispersi yang merata sebelum proses berikutnya. Kemudian, lanjut di tahap yang kedua yaitu pressing dan konsentrasi. Dari homogenizer tank, alkali selulosa dipompa melalui press pump menuju AC press atau slurry press. Pada unit ini, terjadi peningkatan konsistensi padatan atau solid content dari slurry secara signifikan hingga mencapai 33%. Proses ini penting untuk mempersiapkan material agar sesuai dengan tahapan pemintalan viskos selanjutnya. Nah, selanjutnya modal. Prosesnya sebagai berikut. Proses produksi serat modal dimulai dari kayu yang diolah menjadi pulp melalui proses kimia. Proses ini menggunakan pendekatan biorefinery untuk memanfaatkan aliran samping, menghasilkan senyawa bernilai seperti furfural, asam asetat, silosa, dan energi. Pulp kemudian diubah menjadi serat melalui pemintalan dengan sistem tertutup yang memungkinkan daur ulang air dan pemulihan bahan kimia. Hasil akhirnya adalah serat modal yang lembut, menyerap kelembaban, dan ramah lingkungan, ideal untuk tekstil berkualitas tinggi. Modal adalah serat semi-sintetis yang berasal dari plant kayu beech. Nah, modal ini diproses secara kimiawi. Pada prosesnya, serat ini lebih sederhana dan juga menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Nah, keunggulannya yaitu seratnya lebih tahan lama dan juga lebih kuat. Modal diklasifikasikan sebagai HWM atau High Weight Modulus karena kekuatannya saat basah. Nah, inovasinya yaitu EcoColor dan juga EcoSoft menghasilkan serat yang lebih halus dan juga seragam. Pada proses produksinya menggunakan closed loop di mana 99% limbahnya dapat didaur ulang sehingga dapat meminimalkan limbah. Nah, produknya dapat kita jumpai pada pakaian dalam, handuk, dan juga spray. Berikut adalah proses nitroselulosa. Ada pembuatan dan pengujian senyawa nitroselulosa. Menjelaskan proses pembuatan senyawa nitroselulosa melalui reaksi kimia antara selulosa, asam sulfat atau H2SO4, dan larutan karbonat natrium dalam suasana dingin untuk menghasilkan polimer selulosa dengan gugus nitrat yang terikat pada rantai karbon. Setelah reaksi selesai, produk akhir berupa bubuk putih atau cairan kental diuji sifat flamabilitasnya dengan meneteskan sedikit senyawa dan membakarnya, menunjukkan bahwa nitroselulosa sangat mudah terbakar. Eksperimen ini berhasil menunjukkan karakteristik kimia dari nitroselulosa yang memiliki banyak aplikasi industri seperti bahan dasar peluru api, film fotografi, dan plastik tertentu. Namun memerlukan penanganan khusus karena risiko kebakarannya selama eksperimen. Langkah keselamatan laboratorium seperti penggunaan sarung tangan dan masker dilakukan secara ketat serta menekankan pentingnya pemahaman reaksi kimia dan struktur molekul dalam sintesis bahan kompleks, sehingga video ini memberikan gambaran lengkap tentang prinsip kimia, teknik eksperimental, dan aspek keselamatan dalam pembuatan senyawa
nitroselulosa ini. Tak kalah penting, nitroselulosa atau nitroselulose meskipun dikenal sebagai senyawa yang sangat mudah terbakar melalui nitrasi selulose dan juga melalui proses asam nitrat dan juga asam sulfat. Nah, kini ia banyak digunakan dalam aplikasi non-eksplosif yang dimana tuh seperti ada vernis, ada film, dan juga ada tinta cetak. Dia digunakan karena sifatnya yang cepat kering dan juga membuat lapisan menjadi kuat. Nah, selanjutnya ada selulosa asetat. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Produksi selulosa asetat melibatkan 5 tahapan utama. Yang pertama, dissolution atau pelarutan. Pulp selulosa dilarutkan dan diasetilasi dengan bahan kimia untuk membentuk selulosa asetat. Yang kedua, filtrasi. Larutan disaring untuk menghilangkan kotoran dan partikel tidak larut untuk memastikan kemurnian. Yang ketiga, spinning. Larutan selulosa diekstrusi menjadi filamen serat dalam proses pemintalan kering. Yang keempat, proses pasca pemintalan. Serat dikerutkan, diproses, dan dikemas sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kelima, pemulihan aseton. Pelarut aseton dikumpulkan dan didaur ulang untuk efisiensi dan keberlanjutan. Selulosa asetat merupakan termoplastik inti secara komersial yang terbentuk dari asetilasi selulosa atau polimer alami. Reaksi ini menghilangkan semua gugus hidroksil primer dan sekunder dari selulosa menjadi selulosa dari asetat, zat yang teresterifikasi sebelumnya yang dapat diisolasi atau zat yang dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, produk dari turunan-turunan ini dapat diolah kembali menjadi produk woven adalah produk yang menggunakan anyaman seperti kain. Kemudian ada produk non-woven adalah produk yang tidak menggunakan anyaman seperti tisu basah, popok bayi, masker medis. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menciptakan material yang dapat digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Proses pembuatan dari produk ini dapat dilihat sebagai berikut. Woven atau kain tenun. Pengertian dari woven adalah kain yang dibuat dengan proses penenunan benang lusi atau warp dan pakan atau weft secara berulang-ulang dan menyilang tegak lurus menggunakan alat tenun. Ciri-ciri dari woven adalah terbuat dari benang yang ditenun, kuat dan tahan lama, tidak mudah robek, ada arah serat atau grain line, dan umumnya tidak elastis kecuali ditambahkan bahan elasten. Kemudian ada kain non-woven atau kain tanpa anyaman. Bahan tekstil yang dibuat dari serat pendek atau serat kontinu yang diikat bersama melalui proses mekanik, termal, dan kimia. Tahapan-tahapan proses non-woven yang pertama ada tahapan web formation atau pembentukan lembaran serat. Serat disebar untuk membentuk lembaran web. Kemudian, kedua ada proses web bonding atau pengikatan lembaran serat. Setelah terbentuk, web perlu diikat agar menjadi kain. Dan proses yang terakhir adalah finishing, di mana proses tambahan untuk memberikan sifat tertentu pada kain non-woven, misalnya waterproofing, antibakteri, serta pewarnaan. Selesai sudah video kami.